Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, salatu wa tasliman alaika ya Rasulullah. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kekuasaan kehakiman. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Mas Anaf yang akan menyampaikan materi nanti, terus Mas Dandi, terus Mbak Wahida dan Mbak Anjila. Langsung saja untuk pembahasan materi kali ini. Untuk materi pertama yaitu tentang apa itu kekuasaan kehakiman. Langsung saja materi tersebut akan disampaikan oleh Mas Anaf dan Mbak Wahida. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, materi yang pertama yakni kekuasaan kehakiman. Secara pengertian, terus terminologi, ruang lingkup, apa saja ruang lingkupnya itu seperti apa, lalu terminologi dalam arti pengertian secara luas gitu ya. Baik, untuk pengertian. Jadi kekuasaan kehakiman ini yakni kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan. Suatu peradilan itu untuk apa? Untuk menegaskan atau untuk menegakkan suatu keadilan dan suatu hukum. Ini menurut pasal 24 UUD 1945. Lalu disinggung lagi di pasal yang lain, di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 48 tahun 2009. Jadi dijelaskan itu kekuasaan hakim itu merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi, yang mana kekuasaan ini untuk kekuasaan yang merdeka untuk menyalahkan suatu peradilan. Jadi artinya itu hampir sama dengan pasal 24, namun hanya berbeda untuk menegakkan suatu keadilan dan suatu hukum. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menegakkan atau untuk demi terselenggaranya negara Indonesia itu negara hukum Republik Indonesia. Jadi sebagai negara Republik Indonesia, agar Indonesia menemukan jati dirinya sebagai negara hukum. Oke, itu untuk lingkup pengertian ya. Selanjutnya yakni ruang lingkup. Jadi kekuasaan kehakiman. Apa sih ruang lingkup kekuasaan kehakiman itu? Jadi ya seperti yang gambar di atas, ruang lingkupnya itu semua lembaga atau semua yang menaungi lembaga di bawah Mahkamah Agung. Apa aja yang di bawah Mahkamah Agung itu? Ya jelas ya PU, PA, PM, PT-UN atau Peradilan Umum, Pengadilan Agama, Militer ataupun Tata Usaha Negara. Itu untuk ruang lingkupnya. Jadi mencakup yang tadi ya. Sekarang memasuki materi yakni secara terminologi. Baik, bisa dibaca ya. Jadi secara terminologi ini kekuasaan kehakiman. Yang saya jelaskan tadi kan, kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka. Apa sih yang merdeka? Yang merdeka itu maksudnya apa? Yang merdeka itu maksudnya itu sesuatu yang independen, berdiri sendiri tanpa pengaruh politik lain. Jadi kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri. Lah, tujuannya itu untuk terselenggaranya suatu peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD dan Pancasila. Seperti itu, dan tadi seperti yang saya jelaskan, ruang lingkupnya ya yang tadi yang di bawah naungan Mahkamah Agung. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya paparkan. Yang selanjutnya yakni mengenai badan bidang kekuasaan kehakiman yang akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya, Saudara Wahida. Yang selanjutnya adalah reformasi di bidang kekuasaan kehakiman. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen. Maksud dari independen di sini adalah menjadikan institusi ini berdiri sendiri tanpa ada
campur tangan dari institusi-institusi lainnya. Yang kedua adalah mengembalikan fungsi yang hakiki untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga adalah menjalankan fungsi check and balance bagi institusi kenegaraan lainnya. Yang keempat adalah memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah melindungi martabat kemanusiaan. Selanjutnya adalah tentang asas-asas kekuasaan kehakiman yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rifki. Materi selanjutnya yaitu materi tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yaitu dalam asas ini menurut Sudikno Mertokusumo beliau menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut memiliki beberapa prinsip atau asas-asas yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas terbuka untuk umum. Maksud dari asas terbuka untuk umum ini lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan perkara yang lain. Dan yang kedua, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksudnya yaitu akan dibahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, asas equality before the law. Maksudnya yaitu asas yang mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang lain. Terus asas yang keempat yaitu asas hakim pasif. Artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya. Yang kelima yaitu asas hakim tahu akan hukum atau ius curia novit. Terus asas yang selanjutnya yaitu asas hakim tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak jelas. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang tahun 2009 menurut pasal-pasalnya. Asas pertama yaitu peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Asas tersebut yaitu sudah dicantumkan pada pasal 2 ayat 1. Yang kedua yaitu peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang sudah dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2. Yang ketiga yaitu semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah pengadilan yang diatur oleh undang-undang. Dan penjelasan ini juga sudah ada pasalnya yang tercantum yaitu pasal 2 ayat 3. Yang keempat yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud dari sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu sederhana bersifat mudah dipahami, jelas, dan tidak terbelit-belit. Itu harus dilakukan oleh para hakim. Yang selanjutnya yaitu cepat. Cepat itu menunjuk pada jalannya peradilan tersebut.
seperti yang kita tahu sekarang sudah jarang sekali suatu perkara itu sampai bertahun-tahun tidak selesai. Untuk yang terakhir yaitu biaya ringan. Biaya ringan itu maksudnya agar terpikul oleh rakyat. Kebanyakan masyarakat ini kalau biayanya yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan tersebut. Ya. Asas tersebut tercantum pada pasal 2 ayat 4. Yang kelima yaitu asas dalam menjalankan tugas fungsinya hakim dan hakim konstitusi menjaga kemandirian peradilan. Maksudnya yaitu para hakim tidak bergantung kepada opini-opini yang ada dalam ruang persidangan tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu nomor 6, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang selanjutnya yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang lain dan atau tidak membeda-bedakan orang. Yang ke-8 yaitu pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk yang nomor 10, asasnya yaitu hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan berpengalaman dalam bidang hukum tersebut. Asas tersebut tercantum pada pasal 5 ayat 2. Selanjutnya asas yang ke nomor 11 akan disampaikan oleh Mas Dandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang selanjutnya adalah asas ke-11, yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam pasal 5 ayat 3. Yang dimaksud di sini adalah hakim tidak boleh melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam persidangan. Jika seorang hakim melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam persidangan, maka akan dikenakan sanksi. Kemudian yang ke-12 adalah tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Maksudnya di sini adalah kesamaan di hadapan pengadilan. Tidak ada yang dibedakan baik status, jabatan maupun status sosial lain. Jadi di mata hukum semua sama. Yang ke-13 yaitu tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Jadi di sini tidak ada seorang yang dijatuhi pidana hukuman jika tidak ada pembuktian yang sah menurut undang-undang. Maksudnya di sini seorang bisa dipidana jika terbukti dengan bukti yang jelas, bukti yang sah dalam undang-undang. Yang ke-14 yaitu tidak ada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 7. Di sini yang dimaksud adalah seseorang tidak dapat ditangkap, diperiksa, digeledah kecuali ada surat tertulis. Jadi jika ada seseorang yang tiba-tiba diperiksa, digeledah, ditangkap tanpa adanya surat tertulis, maka itu sebuah pelanggaran. Baik, yang selanjutnya adalah asas
asas ke-15, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi di sini seseorang yang berada di pengadilan itu belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan yang bersifat tetap dari hakim. Jadi ada 3 tahapan seseorang di dalam pengadilan disebutkan, yaitu pertama tersangka, yang kedua adalah terdakwa, yang terakhir adalah terpidana. Dan berikutnya yaitu asas ke-16, yaitu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 8 ayat 2. Di sini hakim wajib menafsirkan motif dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi misalkan seorang terdakwa melakukan tindak kejahatan, di situ hakim harus melihat motif dan motif dari kejahatan tersebut. Jadi hakim harus melihat sifat aslinya dari terdakwa, apakah dia melakukan kejahatan yang terpaksa atau memang dia jahat beneran, atau karena pura-pura atau karena paksaan. Di sini yang ke-17 yaitu setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pasal 9 ayat 1. Di sini adalah kalau ada orang yang sudah ditangkap, sudah dituntut, sudah diadili, tapi ternyata orang tersebut tidak salah, maka orang tersebut berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Yang selanjutnya adalah asas 18. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Di sini hakim tidak boleh menolak untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan satu perkara, walaupun dalam satu kasus sudah ada dalam undang-undang hakim wajib memeriksa dan membuat keputusan sendiri. Karena dalam Indonesia hakim diwenangkan untuk membuat keputusan sendiri, yaitu jurisprudensi. Jadi hakim boleh menafsirkan hukum atau membuat hukum sendiri, tapi berdasarkan dengan undang-undang besar. Yang ke-19, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam pengadilan, hakim berjumlah 3 orang dalam undang-undang, kecuali kalau undang-undang menentukan lain. Misalkan dalam suatu perkara diwajibkan ada 5 hakim atau 1 hakim, yang penting berjumlah ganjil. Dalam Indonesia harus berjumlah ganjil hakimnya. Asas ke-20, susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Pasal 11 ayat 2. Yang dimaksud dalam asas ini adalah hakim berjumlah 3 orang, 1 seorang hakim ketua dan 2 orang seorang hakim anggota. Baik, ini adalah 20 dari 36 asas-asas tentang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bila ingin tahu lebih lanjut, baca sendiri ya di dalamnya. Untuk materi selanjutnya adalah tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Anjila Muhida. Kesempatan waktu saya persilakan. Saya akan menjelaskan pelaku kekuasaan kehakiman. Dari lembaga kekuasaan kehakiman dipegang oleh Komisi Yudisial. Yang menaungi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan. Yang menaungi dunia
PA. Di dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini terdapat 3 hakim, yakni Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Hakim ad hoc, yakni Hakim sementara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tempatnya salah dan kebenaran adalah mutlak dari Tuhan. Dan jangan lupa subscribe YouTube ini. Dan sekian, kami pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.